Pemirsa, masyarakat suku Sasak memiliki beragam ritual dan tradisi turun-temurun yang masih mengakar di tengah masyarakat. Dan salah satunya yaitu ritual tunas neda. Ritual ini sebagai ungkapan rasa syukur dan tolak bala. Prosesi ritual tunas neda dimulai di lokasi sumber mata air Remeta di Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Lombok Timur. Ritual tunas neda berlangsung sakral diikuti ratusan petani dan warga berbusana khas Sasak. Ritual tunas neda diawali zikir dan doa yang dipimpin oleh seorang mangku dari tokoh adat setempat. Usai berdoa, satu persatu tamu dan wisatawan yang mengikuti ritual ini disembe dengan harapan para tamu semakin betah dan selalu mengingat keramahan masyarakat setempat. Prosesi selanjutnya warga membawa nampan berisi makanan khas Sasak dan beragam hasil panen menuju puncak ritual tunas neda di kolam pemandian Tirta Ratu. Di lokasi ini para tamu dan wisatawan makan begibung menikmati hidangan yang dibawa warga. Dalam bahasa Sasak, tunas sendiri berarti meminta dan neda artinya tolong. Ritual tunas neda sebagai wujud ungkapan rasa syukur sekaligus tolak bala meminta kesuburan dan keselamatan kepada Sang Maha Pencipta. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan acara tunas neda ini adalah merupakan acara doa. Doa bagaimana kemudian tahun-tahun berikutnya terus diberikan kemudahan dan diberikan air yang secukupnya serta hasil panen yang melimpah. Dan sebagai wujud syukur kami selaku warga masyarakat Desa Kesik atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal hasil panen kami, bagaimana kemudian keamanan di desa kami tetap bisa terbina satu sama lainnya. Ritual tunas neda ini sekaligus sebagai destinasi budaya yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Mereka menyaksikan langsung sakralnya prosesi ritual tersebut. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Warga Pesangor, Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat menyulap irigasi peninggalan Belanda menjadi spot taman bermain. Dan inspirasi warga membuat wahana wisata air ini untuk mengedukasi warga untuk menjaga kebersihan irigasi dari sampah. Di tengah mahalnya tiket ke sejumlah waterpark atau taman bermain air di Pulau Lombok, membuat warga yang ingin berlibur harus berpikir dua kali untuk mengunjungi kawasan wisata berbayar tersebut. Namun beda halnya dengan warga di Dusun Pesangor, Desa Kuripan Utara, Lombok Barat. Warga dan pemuda setempat menyulap irigasi peninggalan Belanda menjadi spot bermain anak yang menarik. Dam irigasi yang digunakan sebagai pengatur pintu masuk air disulap seperti akuarium hidup, lengkap dengan animasi ikan dan binatang laut lainnya. Percikan air yang mengalir menutupi dinding tembok irigasi dengan polesan lukisan memantulkan keindahan membuat anak-anak yang sedang berwisata ke tempat ini merasa betah. Ide kreatif dan inspirasi warga setempat menyulap irigasi tersebut sebagai wahana wisata air berawal dari kepedulian menjaga kebersihan sungai dari perilaku buruk sembarang orang yang membuang sampah ke sungai. Yang mempercantik sungai itu yang menjadi inspirasi kami. Pertama masalah kebersihannya. Sampai saat ini pun kita masih bisa melihat bahwa beberapa banyak sampah-sampah yang masih tidak terurus di sini. Oleh karena itu inilah langkah awal kita. Ini merupakan langkah awal kita untuk membenahi sungai ini sehingga nanti berdampak kepada kebersihan kesehatan kepada masyarakat. Saluran irigasi dengan polesan berbagai lukisan di dinding tembok menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak datang berwisata ke tempat ini. Selain murah, taman bermain air tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal mereka. Setiap hari kalau hari libur main di sini ya? Ya, gimana perasaannya ada gambar menarik, ada gambar lumba-lumba di sini? Senang ya? senang. Kedepannya saluran irigasi tersebut akan terus ditata dari hulu ke hilir dengan berbagai spot permainan air yang menarik untuk menguji adrenalin. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku ekonomi kreatif di Lombok Timur wadahi kreativitas anak muda dengan beragam produk usaha dari fotografi hingga digital.
Sebagai wadah kreativitas anak-anak muda, para pelaku ekonomi kreatif Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sejumlah selegram Duta Pendidikan dan Pariwisata Lombok Timur luncurkan Ambasador Studio. Dengan adanya wadah tersebut, para anak muda kreatif memiliki mimpi besar dan komitmen untuk menggerakkan ekonomi kreatif hingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Salah satu tantangan ekonomi kreatif, terutama pelaku UMKM itu mereka butuh support di situ, dan kehadiran kami melibatkan banyak anak-anak muda yang memang profesional di bidangnya masing-masing untuk bisa memberikan manfaat. Selain ada unsur bisnisnya, memang di sisi yang lain itu ada unsur sosial untuk saling membantu di dunia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM untuk membangun branding usahanya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Gerakan ekonomi kreatif NTB disambut positif para anak muda kreatif dan diharapkan kedepannya semakin menguatkan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat. Ya, saya pikir ini satu unit usaha kreatif yang bisa menjadi partner bagi produk-produk lokal ke depannya nanti. Karena memang di Ambasador Studio ini ada beberapa item di situ yang terkait dengan untuk bagaimana membranding ya kawan-kawan yang memiliki produk-produk lokal di NTB ini. Nah, seperti di sini ada fotografi, videografi, termasuk desain grafis sendiri, dan juga terlibatnya kawan-kawan selegram dan artis lokal NTB yang akan bantu nanti bagaimana membranding produk-produk lokal yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya. Kehadiran Ambasador Studio diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan profesional anak muda di bidang fotografi, videografi, desain grafis, digital, marketing, developer, hingga printing dengan kualitas bersaing. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.